tes yang dikompetisikan dengan teman-teman yang usianya di bawah. Jadi itulah harapan terutama. Sebelum honor kedua ini wajib menulis curhatan-curhatan di sana. Silahkan, tidak ada harus dipandu seperti apa. Itu kan langsung kepada bupati, langsung kepada gubernur. Dengan judulnya curhat ya. Judulnya curhat saja, curhatan masing-masing gitu. Karena demo sudah ini sudah curhat gitu berarti kan. Jumpa lagi di channel Jaga Bala Podcast. Hari ini kita kehadiran dua orang tamu. Yang pertama Bapak Cecep Kusnadi SPDI. Yang sebelah kanan saya ini, beliau adalah Korwil Jawa Barat, Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia atau PHK2I. Terima kasih Pak Cecep sudah hadir di podcast saya, jauh-jauh datang dari Garut. Kemudian di sebelah kiri saya Pak Magpur SPDSD, beliau adalah Ketua Umum FHK2PC, Forum Honorer Kategori 2 Pendidikan Cianjur. Terima kasih Pak Magpur. Sobat Jaga Bala, beberapa waktu yang lalu jagat medsos kita dihebohkan dengan kasus Ibu Herpina. Maksud saya Ibu Herpina. Beliau adalah guru dari Kabupaten Bone ya, Sulawesi Selatan. Jadi hari ini kita bukan mempermasalahkan pemecatannya, tapi soal kesejahteraan guru barangkali. Nah, di sana disebutkan beliau ini menerima honor 700.000 untuk 4 bulan. Jadi kurang lebih 175.000 ya per bulan. Nah, di sana juga disebutkan yang 700.000 ini yang didapat selama 4 bulan diperuntukkan buat bayar utang. Kemudian seperti itulah saya kira potret guru honorer kita. Kemudian Sobat Jaga Bala, saya juga pernah datang ke sebuah SD misalkan. Jadi seringkali dari beberapa yang saya temui di sana itu yang PNS hanya 1 orang gitu. Tapi kalau sekolah negeri pasti adalah kepala sekolahnya pasti PNS. Mungkin ada 1, ada yang 2. Saya tidak tahu apakah itu potret untuk seluruh Indonesia juga kan gitu. Jadi di pikiran saya pendidikan ini khususnya di sekolah dasar bagaimana bisa berjalan kalau tanpa guru-guru honorer ini, saya kira demikian ya. Kemudian di sisi lain di Undang-Undang Dasar kita, undang-undang tertinggi di bawah Pancasila, bahwa hak untuk memperoleh pendidikan itu adalah menjadi hak warga negara gitu ya. Jadi dimanapun dia berada, di kota, di puncak gunung, itu hak-haknya perlu dipenuhi oleh negara barangkali. Kemudian terkait dengan pendidikan pasti bicara guru lah ya. Ketersediaan tenaga guru seperti itu barangkali. Nah, saya ingin mendengar itu dari Pak Magpur maupun Pak Cecep soal yang sekarang ini sepertinya permasalahan yang akan selalu muncul tiap tahun ya, jadi soal nasib guru honorer ini. Karena mereka sudah mengabdi puluhan tahun, kemudian nasibnya, kesejahteraannya. Padahal di Undang-Undang Sisdiknas kita bahwa kesejahteraan guru itu maksudnya di Undang-Undang Guru dan Dosen itu perlu menjadi tugas negara barangkali ya, untuk memenuhi kesejahteraannya dan lain-lain. Nah, potret guru honorer kita hari ini seperti apa kira-kira Pak Cecep barangkali? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini gambaran sedikit terkait dengan kasus tadi Bu Herpina, bahwa sedikit mewakili keterkaitan dengan persoalan honorer. Karena honorer saat ini dalam hal kesejahteraan sangatlah minim lah. Padahal sudah jelas di dalam Undang-Undang 45
Pasal 27 ayat 2 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Artinya berbicara tadi nominal per bulan kisaran 150 lah kira-kira, itu jauh dari kelayakan, jauh dari kelayakan. Standar hidup layak jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali. Padahal kontribusi terhadap pendidikan sangat besar ya. Tatkala berbicara masalah indeks prestasi pendidikan di Jawa Barat, ini sangat signifikan kenaikannya. Padahal melihat dari kebutuhan di khususnya Jawa Barat untuk pendidikan ini sangat tinggi kebutuhannya. Tetapi indeks prestasi pendidikan meningkat. Itunya kami menyampaikan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat, ini ada kontribusi besar dari kaum honorer. Jadi tolong juga minta diperhatikan dalam hal kesejahteraan. Kami pun sangat miris ketika berbicara masalah itu, kasus Ibu Erpina. Melihat kasus di sekarang tidak hanya di Bone saja, di Jawa Barat pun sama seperti itu. Apa yang tadi disampaikan bahwa kekurangan guru sangat dibutuhkan, apalagi di daerah-daerah selatan ini. PNS-nya hanya satu, kadang-kadang kepala sekolahnya saja, kadang-kadang tidak ada kepala sekolah, kadang-kadang juga kepala sekolah PLT dirangkap seperti itu. Nah ini mungkin juga menjadi potret pendidikan di Jawa Barat gitu, yang seharusnya segera harus segera ada solusi pendidikan, khususnya pendidikan di Jawa Barat. Terus juga tidak hanya mungkin kesejahteraan di Bone seperti itu, Jawa Barat pun sama. Padahal dilihat dari nilai UMR, UMK ini sangat besar, sangat besar nilai UMR. Tetapi untuk guru honorer ini tidak berlaku. Padahal kerjanya pun sama gitu, sama. Kadang-kadang dalam perda di daerah, khususnya kemarin juga dilihat dari perda di Kabupaten Garut juga, ini menitik beratkan kepada kewajiban. Sedangkan haknya pun tidak dibahas sedikit pun. Nah ini mungkin PR besar buat seluruh elemen lah, tidak hanya media saja, tetapi unsur-unsur pemerintah yang lainnya pun harus peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak honorer. Itu gambaran sedikit tentang masalah honorer. Baik, kalau tadi kasus Ibu Erpina itu berarti dia dapatnya 175.000 ya. Kalau dalam catatan Akang yang tertinggi berapa biasanya? Pada dasarnya samalah, ada kadang-kadang ada di daerah-daerah juga yang mendapatkan 100.000, kurang dari itu ada. Paling tinggi berapa biasanya? Paling tinggi kisaran 500 ya per bulan. Ya, dan itu tergantung ini ya. Tergantung dari, karena memang untuk penggajian ini dialokasikan dari dana pos. Betul. Ini ada keterkaitan dengan masalah murid gitu. Kalau murid banyak ya mungkin gajinya pun bisa banyak gitu. Kalau misalnya sedikit ya sedikit juga lah gitu. Jadi sementara ini rentangnya Sobat Jaga Bala, jadi mereka yang honor ini mungkin rentangnya kira-kira lah di antara 150.000, tertinggi di sini kalau dari Akang tadi 500.000 atau mungkin ada yang 600.000 ya. Dan itu tadi sudah terjawab bahwa kenapa beda, karena kemampuan sekolah yang jumlah muridnya banyak bisa ngasih lebih besar. Tapi yang jelas ya ukuran UMR jauh ya. Betul, sangat jauh. Ya saya juga prihatin gitu ya, jadi salut yang luar biasa sebenarnya. Pendidikan di negeri kita ini di sekolah tidak akan jalan. Jadi masih ada orang-orang yang mau mengabdikan dirinya di dunia pendidikan dengan honor seperti itu gitu. Manusia paling langka, manusia yang paling sabar itu adalah guru honorer. Betul. Iya, saya juga luar biasa, pokoknya luar biasa ya. Sedih melihatnya gitu. Betul. Saya sedih melihatnya, jadi dengan dengan penghonoran seperti itu, jadi mereka bisa hidup gitu, luar biasa. Nah, kalau di Cianjur gimana Kang? Pak Cianjur gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Jaga Bala telah mengundang kami teman-teman honor ya, terutama untuk permasalahan honor di Kabupaten Cianjur. Pada umumnya permasalahan honor itu secara nasional itu hampir sama lah. Cuman mungkin beda tipis lah. Beda tipis tuh. Kalau permasalahan honor, apalagi tadi yang di awal disampaikan itu cukup ngeri ketika teman-teman honor yang di Kabupaten Bone, Bu Herpina,
menguploadkan apa namanya penghasilan atau gajinya atau honornya di media sosial berbuntut dengan pemecahan. Nah, itu pun tidak menutup kemungkinan kalau terjadi, bisa terjadi di Kabupaten Cianjur. Yang mana Kabupaten Cianjur honornya itu sama karena honornya dari anggaran BOS, Pak. Bukan dari anggaran pemerintah daerah atau dari APBD lah, katakan APBD. Cianjur mungkin lebih parah, Pak. Lebih parah ya? Lebih parah. Lebih parah dibanding dengan daerah-daerah lain, terutama yang di Jawa Barat, Pak. Kalau di kabupaten-kabupaten lain, pemerintah daerah serius terkait dengan penanganan honor. Pemerintah daerah sudah, kalau di daerah lain sudah ada anggaran dari APBD. Sementara dari Cianjur sampai detik ini belum sedikit pun pemerintah daerah Kabupaten Cianjur menyentuh untuk meningkatkan kesejahteraan honor dari APBD. Menganggarkan untuk tambahan honor ya. Nah, gitulah minimal kata honor, tapi kalau bahasa yang lazim disebut insentif lah, kadedeh mencek bahasa orang Cianjur malah gitu. Kalau betul-betul Cianjur serius dengan pendidikan gitu. Jadi nampaknya sama ya. Ini potret di Cianjur kan seperti itu. Kalau secara umum Jawa Barat gimana? Yang bagus kabupaten mana kira-kira sebagai perbandingan? Lebih baik lah gitu. Lebih baik. Pada dasarnya sama lah. Alhamdulillah mungkin dari beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Garut, ini ada insentif dari APBD, terus Kabupaten Tasik, terus Kabupaten Sumedang, Majalengka. Alhamdulillah sedikitnya ada perhatian walaupun ini sangat dibeda-beda. Ada yang honornya 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, sampai ke 5 tahun, ini beda-beda nilainya. Boleh kalau saya ingin tahu nominalnya berapa per bulan? Relatif ya. Kalau dari Kabupaten Cianjur ini yang kategori 2 nih kisaran 1 juta. Yang Cianjur belum ada. Bukan Cianjur, Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik ya. Per tahun 1 juta? Enggak, per bulan. Per bulan. Luar biasa. Per bulan. Terus yang masa kerjanya 5 tahun ini 700 dan kisaran 300-an. Artinya relatif dari kabupaten-kabupaten lain juga tergantung nilai APBD-nya mungkin. Bisa saja nilainya beda-beda lah. Tapi niat baik sudah ada kan? Yang paling besar ini dari Kabupaten Bekasi. Bekasi ini rata-rata hampir kisaran 3 juta. 3 juta per bulan. Kabupaten ya, bukan kota ya? Iya, kabupaten. Ini kami pun sangat mengapresiasi lah. Mudah-mudahan ini mendorong kepada kabupaten-kabupaten yang lain, termasuk mungkin Kabupaten Cianjur, dorong ke pemerintahnya mungkin. Karena memang potretnya seperti ini lah, potretnya seperti ini, kasus seperti Bu Ervina pun sebagai salah satu contoh lah. Mudah-mudahan juga pemerintah tidak hanya Kabupaten Cianjur saja, seluruh kabupaten ini memperhatikan seperti itu, mengamanatkan gitu. Kadang-kadang kan gini, pemerintah tidak menjalankan undang-undang gitu, seolah-olah tutup mata gitu. Padahal sudah jelas kan amanat Undang-Undang 45 pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Sekarang kasusnya kan tidak layak gitu. Dengan artian pemerintah ini sudah melanggar undang-undang. Apa sanksinya gitu? Kan tidak ada sanksi gitu. Tetapi ketika kami melanggar undang-undang tersebut, ini seolah-olah terus ditekan harus menjalankan undang-undang ataupun peraturan yang lainnya. Seperti konteksnya Jawa Barat lah, Tasik tadi ya. Mana lagi? Kabupaten Bekasi, mana lagi? Subang, Majalengka, Garut. Iya. Ya mudah-mudahan kabupaten kota lain juga dengar ya. Jadi, itikat baik masalah besarnya kan ya. Iya betul juga kan gitu ya. Jadi kalau Cianjur berarti yang sama menang di sekolah kira-kira gitu ya. Iya. Ya, jadi tapi ada kabupaten lain juga yang tadi Tasik. Menurut saya sih tinggal sebenarnya. Betul. Ini pemerintah daerah, DPRD tinggal sebenarnya menurut saya kuncinya ada di sana. Jadi bagi saya tuh miris ya. Jadi dengan penghonoran seperti ini untungnya masih ada orang yang mau kan gitu ya. Kebayang tuh ke saya ya.
kalau nggak ada orang yang mau gitu dengan honor seperti itu, nggak ada yang mau jadi guru honor, gimana ini nasib pendidikan di negeri ini seperti apa kan seperti itu. Tinggal tes case saja, nah itu. Tinggal tes case saja. Kalau misalkan betul-betul pengen membuktikan bahwa honorer ini sangat dibutuhkan, Betul. berhenti saja 1 bulan ataupun 1 minggu untuk honorer. Bagaimana dunia pendidikan? Untuk tes case saja seperti itulah gitu. Iya. Untuk membuktikan pada pemerintah bahwa honorer ini sangat berpengaruh, kontribusinya sangat besar terhadap pemerintah lah. Bisa dibuktikan saja, kita berhenti saja 1 minggu ataupun 1 bulan, bakal dirasakan nggak oleh pemerintah daerah? Pendidikan ini jalan nggak kan gitu. Iya. Jadi artinya kan gini, mungkin ada sekarang juga saya dengar kan ada yang kategorinya ada mekanisme seleksi untuk PNS maupun apa namanya P3K ya. Tah memeh ya tah berenang gitunya. Kalau nunggu itu kan terlalu lama. Kan biasanya juga jumlahnya berapa 30 yang saya tahu 355.000 yang terdata di PKN ya. Iya, yang kategori 2. Kan kalau ada rekrutmen juga paling yang terserap hanya beberapa persen. Nah sambil menunggu itu kan gitu, jadi ada itikat baik mungkin dari pemerintah daerah menambah kesejahteraan. Iya, menambah kesejahteraan kan gitu. Jadi kalau menurut Akang gimana nih, Kang Mapur? Ya, kalau benar-benar pemerintah Cianjur konsen dengan dunia pendidikan, mohonlah itu melalui jaga bala ofisial, jaga bala ofisial, minta dibantu untuk menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, minimal Kabupaten Cianjur bisa menyisihkan anggaran APBD untuk kesejahteraan honor. Kalau jumlahnya ingin tahu Cianjur berapa? Kalau Kabupaten Cianjur jumlah guru honor, guru ini ya, mulai dari K2, non K2 itu sekitar 7 ribuan. Kenapa dikatakan sekitar 7 ribuan? Karena mulai jenjang pendidikan SD, SMP di Kabupaten Cianjur itu ada 1.229 unit SD. Kalau misalkan di rata-rata saja ada di sekolah itu 4 guru honor, udah 4.800. Kalau di rata-rata, belum di jenjang SMP. Gitu. Nah, saya berharap lah Dinas Pendidikan khususnya di Kabupaten Cianjur profesional untuk mendata honor, karena data honor itu sudah sebetulnya gampang, tidak perlu dilakukan pendataan. Karena di Dapodik pun sudah ada guru-guru honor itu datanya, malah lebih lengkap dari data-data yang lain lah dibanding lebih paling. Mulai dari pendidikan lahir sampai dengan pendidikan terakhir ini juga ada. Kalau benar-benar pemerintah serius dengan niat serius dengan kesejahteraan teman-teman honor. Mungkin itu Pak. Ya, baik. Sekarang ini barangkali sekarang juga ada kesempatan walaupun tadi hanya sekian persen yang mungkin nanti terserap dengan P3K. Walaupun ada kritik juga, ada yang tidak setuju ya, jadi outsourcing sebenarnya kan sebenarnya. Kalau menurut Akang gimana? Ada pemerintah mengakomodir mungkin itu belum memadai lewat rekrutmen baik PNS maupun P3K. Menurut Akang gimana? Ya. Sedikit gambaran mungkin khususnya di forum kami karena memang kami mengakomodir kategori 2 sedikitnya sangat dirugikan dengan adanya penerimaan P3K karena kami ini dilahirkan dalam rahim PP 56 turunan dari PP 48 ini semuanya terakomodir di sana dan jelas memenuhi aturan seluruhnya. Tanggal 16 Mei 2012 lahirnya PP 56, terus di testing juga di tahun 2013 tanggal 3 Maret, bahkan di sana pun sedikit ada ganjalan ya. Kalau misalkan bisa diceritakan sedih kan, sedih karena memang saat ini pemerintah seolah-olah tutup mata terhadap sisa honorer kedua. Karena padahal kami pun sudah bisa terakomodir ke sana gitu. Secara aturan pun di tahun 2014 di bulan April tahun 2014 waktu itu Pak Menpannya Pak Ajar Abu Bakar ini mengakomodir kembali, memverifikasi kembali sisa honorer kedua.
Bahkan secara tidak langsung bukan aturan, dasarnya pun dari SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak kepala daerah ya? Ya kepala daerah langsung dari mulai kepala sekolah, terus juga UPTD waktu itu, kepala dinas, terus BKD, inspektorat, bahkan yang terakhir ini bupati langsung. Bupati gubernur kalau masalah. Iya, bupati terus juga gubernur menerangkan SPTJM tersebut. Artinya menunjukkan bahwa ini benar-benar honorer gitu. Tetapi saat ini dengan adanya sekarang Undang-Undang ASN ini seolah-olah membunuh terhadap kami. Padahal di PP 74 pun sudah jelas. PP 74 pasal 54 ini ketika ada kekosongan di satu instansi, pemerintah daerah wajib mengangkat. Artinya aturan undang-undang ASN dengan PP ini sangat berbenturan. Kalau misalkan ada itikat baik dari pemerintah, ini menjalankan PP 74 bisa terlaksana gitu. Tetapi sampai saat ini pemerintah seolah-olah menutup mata gitu. Sangat ngeri ketika aturan yang sekarang P3K ini mengakomodir keseluruhan. Dari mulai tahunnya dari 20 tahun sampai usia 59 tahun. Artinya kita dilombakan dengan usia yang memang sangat fresh gitu. Betul. Saya kira ini sangat tidak adil lah. Kalau mekanismenya testing, seleksi ya? Ya, dan memang direncanakan testing. Testing ya? Sudah testing karena memang sudah ada contoh kemarin tahun 2019 untuk kategori 2 ini ditestingkan seluruhnya. Dan untuk rencana pembukaan P3K tahap 2 ini semua akan ditestingkan. Tetapi ini yang jadi penyesalannya usianya dari 20 tahun sampai 59 tahun, 1 tahun menjelang pensiun. Nah, kalau misalkan sekarang dilombakan atau dilombakan dengan usia-usia yang sangat berat, sangat berat. Secara secara ideologi pun juga sama, secara pemikiran pun usia yang sudah 35 tahun sudah menjelang masa pensiun ini pemikirannya kan sudah beda lah gitu. Jadi sedikit kalau misalkan harus ada solusi, ini harus yang mempunyai masa kerja ini harus ada poin plus lah. Minimalnya masa kerja ini menjadikan salah satu poin dalam nilai akademis gitu. Seperti kemarin penerimaan tes CPNS ini yang sudah tersertifikasi, SKB-nya langsung, bidangnya langsung 100%. Ketika lolos sekarang antara yang lolos dari SKD terus menjelang ke SKB sudah tersertifikasi langsung nilainya 100%. Artinya sama, sekarang pun juga sama gitu. Meminta kepada pemerintah masa kerja ini dijadikan salah satu poin gitu. Minimal di angka 50% lah gitu. Yang sudah 35 ataupun 40 tahun masa pengabdiannya ini nilainya 50 lah poinnya gitu. Nanti ditambah lagi dengan nilai akademisnya itu pun bakal menjadi rasa keadilan lah. Walaupun dirasa untuk honorer kategori 2 ini sangat dirugikan dengan adanya penerimaan P3K ini. Jadi mungkin poin tertinggi itu di masa kerja ya. Masa kerja betul. Jadi kalau diadu akademis kan mereka berat. Sangat. Pertanyaan saya gini, kan akan di ketua Korwil Jabar, akan itu menyuarakan aspirasi dari teman-teman. Apakah ini sudah disuarakan belum oleh organisasi akan baik di Jawa Barat maupun di nasional? Persoalan ini terus disampaikan, bahkan tidak hanya langsung berangkat ke pusat, tetapi ketika para anggota Dewan Reses ke masing-masing dapil, kami pun disuarakan sebenarnya. Bahkan sedikitnya ada sepakat, tetapi dari eksekutif ini masih belum ada respon. Belum ada respon sedikit pun ya. Harapan kami ini disuarakan tidak hanya sekedar dari legislatif saja gitu. Seluruh unsur termasuk pemerhati pendidikan, termasuk pemerintah daerah pun sangat setuju gitu. Sangat setuju dengan hal tersebut, tinggal dorongannya ke pusat. Sampai saat ini pusat pun belum memberikan jawaban yang pasti seperti apa mekanismenya, terus juga ada penambahan poin atau tidak belum jelas gitu. Secara juknis pun belum turun sekarang gitu. Ya, mudah-mudahan ketika nanti yang direncanakan ini di bulan Juni untuk pelaksanaan P3 2021 ya, Juni 2021, mudah-mudahan harapan kami ini terakomodir gitu. Khususnya bagi mereka yang 35 tahun ke atas yang sudah mempunyai masa kerja lama. Baik, sekarang ke Kang Mafur ya. Saya lebih potret Cianjur lah kira-kira karena kan ketua organisasi tingkat Kabupaten Cianjur. Kalau ini kan regional Jawa Barat kira-kira demikian.
mungkin pada bagian tertentu sama sih. Silakan. Kalau terkait dengan rencana, sebetulnya saya apresiasi terhadap Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan kebijakan walaupun belum berbentuk tulisan, hanya baru wacana terkait dengan 1 juta P3K. Saya apresiasi ya. Tapi ada harapan dari teman-teman honor. Sebetulnya kan abdi negara itu sebetulnya pengabdian. Pengabdian yang jelas-jelas teman-teman honor mengabdi, tidak upahnya begitu tidak layak. Kalau Bapak tadi sampaikan sangat tidak layak kalau misalkan upahnya hanya 170 ribuan lah kalau di rata-rata. Saya berharap nih hadiah lah buat teman-teman honor kalau betul penghargaan buat teman-teman honor kalau misalkan ada formasi 1 juta P3K. Ya tadi sudah disampaikan kalau secara akademis diatukan, dikompetisikan, yang usianya lanjut dengan usianya yang fresh baru keluar kuliah, yang usia 20 tahunan masih belum memikirkan ABCD, sementara yang usianya 35 tahun ke atas sudah berbicara lamun cek bahasa Cianjur nama Pak, terus mikiran beas saleter oke di hari-hari setiap hari teges lieur gitu, ditambah harus memikirkan tes yang dikompetisikan dengan teman-teman yang usianya di bawah. Jadi itulah harapan kami, terutama di Kabupaten Cianjur. Kami memohon ada permohonan kepada pemerintah Cianjur supaya pemerintah Cianjur bisa diplomasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Minimal adalah kebijakan-kebijakan yang keluar, kebijakan-kebijakan yang seperti itu yang kami harapkan. Dan honorer juga Pak, tidak hanya sekedar pendidikan saja. Betul. Ini pun ada honorer-honorer yang memang tenaga pendidik dan kependidikan. Betul. Termasuk TU dan penjaga itu. K2 itu tidak hanya guru saja. Betul. TU penjaga pun sama, pengabdiannya pun sangat tinggi lah. Terus juga ada rekan-rekan kita yang bekerja di instansi lainnya seperti di Pemda itu pun sama, di Satpol PP, Perhubungan dan lain sebagainya, itu pun harus diapresiasi. Tapi untuk saat ini pemerintah hanya menerima untuk guru dan kesehatan saja, sedangkan yang lainnya pun sangat menunggu kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau didatakan gimana nih? Kalau K2 ini kan forum honorer, di dalamnya bukan hanya guru memang, ada yang mungkin dinasi pemerintah seperti itu. Tapi kalau yang K2 ini yang ngabdinya di instansi pemerintah, misalkan ada insentif nggak dari pemerintah daerah? Ada. Kayak guru mantenya. Pada sama-sama K2 kan? Itu jadi pada dasarnya gini, untuk yang K2 ini. Yang kedua ini dari segi kesejahteraan ini lebih sejahtera, bisa dikatakan lebih sejahtera dari pendidikan. Karena memang untuk yang kedua ini, yang khususnya dari pekerja dari Pemda yang tidak lolos verifikasi dari kategori 1, ini dipindahkan ke kategori 2 dan di SK-kan oleh pemerintah daerah. Bahkan nominalnya pun, penggajiannya pun sudah jelas yang diterima gitu. Lebih besar kan mereka? Lebih besar, kesejahteraannya memang lebih besar lah. Per bulannya sudah jelas dan sebagainya. Dibanding dengan pendidikan gitu. Kisaran K2 ini jumlah saat ini kisaran 29.448 se-Jawa Barat. Keseluruhannya kategori 2. Apalagi kalau misalkan digabungkan dengan non kategori, ini melebihi, bahkan lebih, mungkin saja bisa 60.000 lah se-Jawa Barat gitu. Non kategori itu orang menyebutnya K3 ya? Jadi sejak tahun berapa berarti itu yang honornya sejak hitungan tahunnya? 2005 ke sini. 2006, 2007, 2008 ke sana. Yang K2 ini 2000 per 3 Januari 2005 sudah 1 tahun. Artinya kalau di rata-rata
saat ini per 2021 ini minimal masa kerjanya 18 tahun. Minimal masa kerjanya 18 tahun. Bahkan ada yang lebih dari itu. Baik, saya kira terima kasih kepada Pak Makpur dan Pak Cecep ya. Terima kasih sudah hadir di podcast saya. Sebelum ditutup barangkali silahkan closing statement, harapan silahkan sampaikan. Mudah-mudahan para pengambil kebijakan bisa mendengar ya, selain tadi kita bahas bersama. Dari Akang dulu silahkan. Terima kasih juga untuk harapan dari kami, khususnya dari organisasi kami, Forum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia yang khususnya yang ada di Jawa Barat. Harapan terhadap pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Barat ini harus ada dorongan kepada pemerintah pusat seperti halnya provinsi pengecualian. Dalam hal ini Papua, Aceh, Jogja itu daerah provinsi-provinsi pengecualian. Kemarin juga dibuktikan pemerintah pusat ini mengangkat honorer yang tanpa dasar. Dasarnya pun sudah jelas di Undang-Undang ASN ini usianya pun 35. Tapi di Papua ini tanpa ada pengkategorian itu, yang usianya lebih dari 35 pun bisa diangkat PNS. Nah, mudah-mudahan untuk kategori 2 ini ada pengecualian, adanya diskresi lah untuk mereka yang memang sudah pengabdiannya lama gitu. Jangan sampai ditunda-tunda, apalagi dengan penerimaan sekarang ini mau digabungkan atau mau dilombakan dengan orang-orang yang memang usianya lebih muda lah gitu. Minta mudah-mudahan ada dorongan dari pemerintah daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat, mendorong adanya diskresi lah. Untuk kriterianya dibedakan. Ya, kriterianya dibedakan. Penerimaannya dibedakan. Cenderung ke masa kerja, jangan ke akademis karena betul itu. Itu harapan kami, mudah-mudahan ini bisa terakomodir dengan lewat media Jaga Bala bisa aspirasi ini bisa tersampaikan tidak hanya di Kabupaten Cianjur saja, bahkan bisa didengar di kalangan besar. Mungkin itu saja hari ini. Kemudian Akang kan Ketua Forum Jawa Barat. Jadi kalau saya lihat potretnya kan beberapa kabupaten sudah lebih baik lah, pemerintah daerahnya berarti kan. Himbauan kepada yang belum boleh lah, silakan. Yang himbauan kepada yang belum khususnya dalam kesejahteraan tolong jalankan amanat Undang-Undang 45 Pasal 27 Ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Tolong bisa dijalankan amanat tersebut. Ini amanat undang-undang. Kalau dilanggar ya memang harus ada sanksinya gitu. Harus ada sanksinya. Artinya pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Cianjur ini sudah melanggar undang-undang. Artinya harus ada sanksi sebetulnya gitu. Harusnya ada sanksi lah gitu. Sanksinya kalau bisa silaturahmi aja lah. Silaturahmi guru-guru honorer di depan Pemda gitu. Jangan bicara aksi karena aksi ini terlalu untuk pendidik ini terlalu kasar lah. Kita bicarakan silaturahmi akbar atau silaturahmi apa. Yang jelas harus silaturahmi untuk membuktikan, meminta kepada pemerintah khususnya pemerintah Cianjur bahwa honor yang ada di Kabupaten Cianjur layak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Jadi betul ya, kalau guru itu identiknya dengan hal yang baik, yang sakral gitu. Jadi mau guru dia mau dasar ini silaturahmi apa? Oke, kita ke mudah-mudahan inilah ya tadi apa yang disampaikan oleh Kang Makpur, himbauan buat kabupaten kota yang lain. Mudah-mudahan aja dari kabupaten kota yang lain yang belum, Cianjur misalkan mendengarkan podcast ini sehingga ada hal yang lebih baik ke depan. Silakan Kang, kalau Cianjur gimana harapannya? Sebetulnya ya bingung kalau berbicara harapan Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Jawa Barat, mulai dari harapan sampaikan himbauan ke beberapa kabupaten khususnya di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota, mungkin hanya Cianjur yang belum belum melaksanakan Undang-Undang Dasar Pasal 27 dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya mudah-mudahan lah setelah mendengarkan media ini, pemerintah Cianjur serius lah terkait dengan penanganan honor. Sebetulnya ketua wilayah gitu, Dr. Wir, kami pun sudah merencanakan terkait dengan silaturahmi di depan Pemda. Namun sekarang kan situasi dengan
COVID gitu, tidak dilarang untuk berkerumun. Pokoknya terus berjuang Nah, lah. insya Allah. Mekanismenya tidak harus berkerumun saja, tapi dengan lewat surat, lewat surat curhatan masing-masing guru ini ditujukan langsung kepada bupati, itu bisa jadi. Gitu. Seluruh guru honor mencurahkan dengan pisang gitu, langsung ditujukan kepada bupati, itu bisa jadi. Teknisnya dibikin sedemikian rupa lah gitu, tidak hanya berkumpul saja. Semua guru honor gitu menulis surat curhatan gitu dengan kekurangan kesejahteraan disampaikan langsung ke bupati gitu. Paling kalau ditulisnya di Facebook ya, kalau di media. Terus itu rencana kami ke depan seperti itu kepada pemerintah Jawa Barat pun sama. Seluruh honor kedua ini wajib menulis curhatan-curhatan di sana. Silahkan tidak ada harus dipandu seperti apa. Yang jelas curhatannya diri masing-masing ditujukan langsung kepada bupati, langsung kepada gubernur dengan judulnya curhat ya. Judulnya curhat saja, curhatan masing-masing gitu. Karena demo sudah curhat gitu. Mudah-mudahan dengan mekanisme tersebut ini bisa terakomodir lah gitu. Seperti itulah kira-kira untuk mekanisme menyampaikan aspirasi. Baik, terima kasih Kang Cecep, Kang Mahfud, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Silakan sambil minum ya. Ya, Pak. Baik, Sobat Jaga Bala, dari yang kita perbincangkan hari ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jadi tadi sebenarnya sudah jelas lah. Kalau fenomena Ibu Hermina itu sebenarnya fenomena gunung es disebutnya ya. Dari yang nampak sedikit sebenarnya di dalam luar biasa. Itu jadi sebenarnya di persoalan kita bersama, khususnya pemerintah daerah kan gitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya di will ya, dari keinginan. Mudah-mudahan podcast kita hari ini menginspirasi para pengambil kebijakan sehingga perhatian kepada guru honor ini makin baik lah. Kalau yang sudah ngasih bisa jadi lebih besar ya harapannya. Pada yang belum ikut itu kepada kabupaten kota yang tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan dari yang kita perbincangkan hari ini ada hikmah dan manfaat yang bisa dipetik. Terima kasih Kang Cecep sudah datang dari Garut jauh-jauh ke sini, Kang Mahfud juga, dan kita tutup saja podcast kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast